Oke, langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau sehat semuanya. Di pertemuan kemarin masih ada kendala nggak untuk pembuatannya? Pembuatan desain untuk merancang sebuah sistem informasi. Ada Oh, saya kesulitan? pakainya bukan pakai apa yang Dudung kirim itu, Pak. Saya pakainya pakai LukiChat, Pak. Ya nggak LukiChat. apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah juga. Yang penting ada, yang penting bisa. Kalau masalah aplikasi ya tidak masalah, kan nanti juga di gambarnya juga. Yang penting dari gambar itu bisa terbaca, yang penting seperti itu ya. Kurang dan lebihnya. Gitu. Jadi Mas Jakaria pakai LukiChat. Iya, Pak. Soalnya kemarin yang Dudung kirim itu nggak bisa ke-download di laptop saya, Pak. Oh, yang dikirim itu yang buat ini kali, yang buat bukan buat di laptop, itu yang buat di HP ya. Enggak, yang Dudung kirim di grup itu kan dia ngirimin tutorialnya sama linknya itu kan. Pas saya coba lihat sampai saya pelajari sampai habis videonya itu, pas saya download nggak bisa gitu. Jadi nggak kebuka. Jadi gambarnya itu yang itunya terkunci gitu. Terkunci. Iya. Ya, oke, Makanya saya pakai LukiChat. LukiChat itu. Ya udah nggak Iya, apa-apa. LukiChat. Oke. Yang itu Pak Zakaria itu emang ada kuncinya Pak Zakaria. Oh, ada Yang kuncinya. dari Dudung itu emang ada kuncinya. Iya. Tapi kuncinya ini ada sih tersedia, kalau udah diekstrak tuh ada di situ tersedia. Oh, biasanya di teks ya. Itu langsung muncul Pak Hamzah, itu yang langsung muncul, langsung kuncinya itu kan 1 2 3 4 5 itu kan. Itu pas saya klik udah langsung muncul gitu nama apa nama apa 1 2 3-nya 1 2 3 sampai 4 5-nya itu udah muncul. Pas saya klik oke kan, nge-download, pas itu masih kekunci gitu. Jadi nggak bisa. Saya cari-cari lagi di tutorial, ada tuh aplikasi LukiChat. Saya coba kan, kayaknya ya itu kan apa nggak pakai aplikasi ya, dia apa sih online gitu lewat Google masuknya. Yang masuk lewat Google ya. Pakai email ya. Iya, pakai email Pak, betul. Passwordnya pakai email masuknya. Mbak Isti mana Mbak Isti? Mbak Isti Nur Faidah mana Mbak Isti? Hadir Pak. Iya. Mbak Ici ada kesulitan nggak Mbak Isti? Untuk yang tugas minggu ini ya Pak. Iya. Bentar dulu. Ini apa tugasnya? Kan bikin menu struktur menu ya Pak ya, bikin struktur menu. Terus itu kita bikin kolom mustahik, muzaki dan amil gitu Pak, atau langsung ke menu misalnya menu penerimaan zakat apa gimana Pak? Aku bikin semuanya, tapi belum dibikin ke aplikasinya, soalnya banyak. Belum sampai selesai, Mbak Isti. Iya, ya jadi makanya mau nanya ini struktur menunya itu struktur menu yang kayak gimana gitu kan? Ada banyak menu, ada banyak fitur kayak misalnya menu penerimaan zakat, menu pengelolaan zakat, terus atau misalnya menu dari pihak panitia atau menu dari buat mujakinya gitu Pak. Struktur menunya itu yang kayak gimana dikhususkannya kita bikinnya? Itu kan general ya. Generalnya itu cuma zakat tok ya. Berarti seluruhnya yang ada di zakat.
seluruhnya dan memang banyak Hmm, namanya juga sistem informasi kan selengkap mungkin gitu. iya, iya. Oke, Pak. Mas Dudung udah Mas Dudung Mau pengerjaan ya Mas Dudung. diperbaiki lagi. Saya belum ini Pak. Yang ininya belum apa? Yang misalnya yang login itu bagaimana itu saya belum Pak. Belum Kirain saya dibuat. enggak. Kirain saya hanya itu aja yang kemarin. Aduh. Sudah ada yang buat belum? Mbak Nafira mana Mbak Nafira? Bang Hamzah kayaknya sudah. Ya nggak sih? Mbak Nafira. Belum Pak, kemarin aku kan masuk kerja jadi belum sempet bikin. Oh, Tugasnya apa ya ya. Pak? Nanti ini tanya ke temannya ya tugasnya apa ya Mbak Nafira ya. Siapa? Ini mana lagi orang-orangnya? Ini cuma ada 1, 2, 3, 4. Tadi ada siapa tuh tadi tuh? Nisa, bentar Pak mau masuk katanya. Baru Oh, nanya. iya. Mas Jakaria gimana Mas Jakaria? Sudah sampai di mana pengerjaannya Mas? Saya udah struktur menu Pak. Struktur menunya udah selesai. Ya mau lihat gambar mau dilihatin coba Pak ininya. Cuman saya pesannya gimana nih di laptopnya nih? Duduk. Mas Dudung, Mas Harus Jakaria keluar dulu apa ya? jadiin CO Mas Dudung. Gak usah keluar langsung jadi CO. Dan nanti di situ langsung di share ya. Di share nanti pilih screen di situnya ya Mas Jakaria. Ya di share screen terus. Share screen udah. Iya. Udah diklik screen-nya belum? Udah share screen. Kok belum tampil ya? Coba diulang lagi di share di screen. Nanti langsung ditampilin yang itunya yang di-share. aplikasinya. Iya di share. Nah ini lagi proses nih. Sebentar lagi proses. Nah sudah muncul. Ya Mas Jakaria ditampilin coba yang pakai apa tadi cat apa namanya tadi Mas Jakaria? Chat. Lucky Chat. Mana tadi aplikasinya? Ininya kok masih tampil ya bentar Pak. Dibuka Lucky Chat-nya Mas Jakaria. Bentar Pak. Ininya. Nah ya. Ada ketemu nggak aplikasinya? Bentar Pak lagi dicari dulu Pak. Ini di sini. Terus ditambah ininya. Ininya bisa dihilangin dulu ya. Banyak karya jadi apa?
Lagi nyari dulu dong ininya dong. Ini ketutupin nama ini dong. Apa? Sama aplikasi Zoom-nya. Kalau ngilangin aplikasi Zoom keluarnya dulu gimana dong? Ketutupan gimana? Maksudnya cari aja di file yang tadinya di PC-nya langsung aja buka. Di minimize dulu Kalau itu aja. berarti saya naruhnya di ini nih Pak. Apa? Di Word gitu ya. Gimana? Ya coba Naruhnya di dibuka Word. dulu aja. Ya di Word. Saya cari di Word aja ya Pak. Loading. Si loading ya. Lama gitu ya. Coba Pak, yang punya saya dulu bisa dilihat. Iya boleh, Boleh, Hamzah Pak. dulu deh. Yang Dudung di stop dulu ya Dung ya. Oh, Ininya screen-nya Dung. Udah. Ini. Oh, itu ini udah udah. muncul ya udah. Oke. Ini Gimana? Hamzah, Jakaria. Ya. Ini struktur menunya. Iya. Ya bisa Struktur kamu menu jelasin dulu. jakatnya Pak. Struktur Ya. navigasi menu jakatnya ini seperti ini Pak. Ya, coba agak diperbesar dikit biar saya bisa ngelihat. Ya, bisa diterangin. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menerangkan tentang struktur navigasi menu jakat. Yang pertama, di sini ada screen pass, terus selanjutnya login, home. Nah, dari login itu si mustahik itu masuk ke login, terus di situ ada home atau rumah. Dari rumah itu lari ke menu. Di sini ada menu-menu pembayaran zakat, terus pembayaran zakat fitrah, pembayaran zakat mal, dan pembayaran zakat profesi. Nah, setelah itu di sini ada kolom kalkulator zakat, itu penghitungan zakat, terus pembelajaran, selanjutnya materi zakat dan penerimaannya, materi zakat fitrah, dan materi zakat mal. Terus dilanjut ada penjemputan zakat, terus transparasi kegiatan, dan selanjutnya keluar. Ini cuma gambarannya kayak gini aja Pak. Mungkin saya ngambilnya itu dari contoh makalah tentang zakat. Nanti mungkin kalau saya udah bikin proposal atau proposal skripsi, mungkin saya akan rubah-rubah lagi gitu Pak. Ini cuma kolom-kolomnya aja, simbol gambarnya aja gitu. Yang penting saya udah bisa tahu cara bikin-bikinnya gitu Pak. Kalau Mungkin untuk penjemputan zakat itu maksudnya apa tuh? Jadi Mas Jakaria. Penjemputan zakat itu setelah si mustahik itu memberikan zakat, jadi akan diambil gitu Pak. Mungkin kalau di sini setelah ditransfer gitu ya, jadi diambil uangnya itu. Di skip dulu ya, lagi ajan. Di skip dulu sebentar ya, lagi ajan ya. Boleh Pak, ya Pak.
Dede. Dede di ibu. Kata apa? Ya, dilanjut Mas Zakaria. Ya Pak, untuk maksudnya penyebutan zakat itu setelah apa si mustahik itu memberikan zakat, nah misalkan si mustahik ini rumahnya di sini nih, Pak, gimana kalau dijemput? Nah, kita bisa ambil ke rumahnya gitu maksudnya, Pak. Jemput dananya itu, menjemput dana zakatnya itu. Kalau pembelajaran itu apa pembelajaran, Mas Zakaria? Di situ maksudnya dari menu pembelajaran itu sendiri apaan itu Mas Zakaria? Nah, menu pembelajarannya ini si mustahik itu ada ininya apa? Ada contoh pembelajarannya itu mungkin ini salah satu ini kali ya sebuah skripsi gitu Pak. Makanya di sini dimasukkan sebuah pembelajaran tentang materi. Di sini ada materi zakat apa dan penerimaannya gitu. Jadi dipelajari dulu gitu Pak. Gitu ya. Iya Pak. Kalau untuk orang yang registrasi posisinya di mana? Namanya dia baru mendaftar nih menjadi mustahik gitu. Untuk pendaftarannya posisinya di mana dari menunya itu? Dari menu loginnya itu Mustahiknya. Pak, mustahiknya itu dia masuknya ke ini Pak, apa ke home-nya Pak. Dari home-nya ini dia langsung lari ke aplikasi pembayaran zakat gitu Pak. Di sini kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat profesi. Kalau home itu harus login dulu atau apa langsung? Setelah login Pak, di situ ada home. Jadi di situ ada ininya apa?
ada menu-menunya itu, Pak. Kalau kita ada rumahnya lah gitu. Oh, kalau cara untuk bisa menjadi bisa login harus punya username sama password, gimana caranya? Ya masuk lewat home-nya ini, Pak. Kan ada ininya. Ada menu di home-nya itu kan ada apa sih? Setelah kita masuk semacam kayak masuk ke chat itu ya, home-nya itu masukkan password apa gimana gitu kan ada di situ, Pak. Di menu home-nya itu. Ada lagi yang selain dari menu ini ada lagi kerjaan yang lainnya? Desain-desainnya, laporan-laporannya, belum ya? Ada. Baru itu aja ya, baru Ada nih. ada ya. Coba dilihat dulu coba. Terus lupa satu lagi kalau nggak salah nih. Mana sih? Lupa. Enggak jadi satu file ya? Ya belum ini Pak. Ini belum jadi satu file. Belum. Saya simpan di fotonya juga sih. Aduh, loading banget. Lama lagi. Nanti setelah ini Mas Jakaria diperlihatkan lagi ya. Ya boleh Pak. Ya nanti ini kayaknya loadingnya lagi aja proses. lama nih. Iya. Mungkin di skip dulu ya, ya dikasih kesempatan buat yang lainnya. Tapi nanti setelah ini mungkin Mas Jakaria akan diulang lagi. Ya, Ini ya, baru menu home aja. Nanti ada lagi apa namanya desainnya, terus berikutnya lagi ada reportnya atau laporannya kayak gitu. Ya, Pak. Ya silakan ke Pak Hamzah dulu Pak. Ya silakan ke Mas Hamzah dulu mungkin. Di ini Mas Jakaria di stop dulu ininya. Ya ke Mas Hamzah. Bisa ditampilin screen-nya Mas Hamzah. Ya. Loading. Ya lama banget ya. Ya. Keluarnya lama. Oh jaringannya apa ya? Ya. Ini udah masuk kok ini. Iya, Udah ini masuk. Yang kemarin saya kerjakan, Pak. Ya. Ini ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 menu. Di antaranya ada file tentang kami, maksudnya tentang lembaga, kemudian master, transaksi, program, kemudian jenis-jenis zakat, kemudian terakhir laporan. Untuk file di sini ada turunannya itu ada login, kemudian logout, exit. Kemudian kalau tentang kami, tentang lembaga, itu isinya ada visi dan misi, kemudian sejarah terbentuknya lembaga tersebut. Kemudian master itu sendiri ada data muzaki, data mustahik, dan data amil. Transaksi tahun. Nah, di sini transaksinya itu bisa dipilih tahun berapa yang diinginkan oleh oleh siapa? Oleh yang yang berkepentingan lah. Kemudian dana masuk, dana keluar. Kemudian program, itu ada programnya beasiswa, kemudian kurban, kemudian Ramadan, terakhir itu bencana. Zakat, yaitu ini macam-macam zakat, karena zakat kan tidak terpaku hanya zakat mal dan zakat fitrah saja, Pak ya. Di antaranya ada zakat pertanian, zakat profesi, zakat tambang, zakat ternak gitu. Kemudian terakhir laporan di sini, laporan dana masuk dan laporan dana keluar. Nah, untuk desain-desainnya ini Pak, perancangan form menu di sini ya, satu ini. Nah, kemudian kedua, nah ini desain loginnya. Nah, di sini si muzaki, kalau misalkan muzakinya itu sudah terdaftar,
maka dia langsung aja mengisikan username dan password. Nah, kalau misalkan Muzaki-nya belum terdaftar, maka di sini ada menu daftar gitu. Nah, kemudian di sini ada form untuk data Muzaki ya. Di sini ada kode unik Muzaki karena kenapa di sini saya masukkan kode unik Muzaki karena takutnya ada nama yang sama gitu. Jadi dikasih kode Muzaki gitu. Karena insya Allah setiap Muzaki ketika diberikan kodenya bisa berbeda. Gitu. Kemudian ini ada nama Muzaki, alamatnya, kemudian di sini ada form pencarian ya, kemudian nilai zakat setiap tahun. Nah di sini untuk mengetahui dana zakat yang dikeluarkan Muzaki gitu per tahunnya itu berapa. Misalkan karena kan nilai zakat itu setiap tahunnya berbeda mengikuti harga emas gitu. Kemudian di sini ada nomor telepon Muzaki. Kemudian di sini ada menu tambah, simpan, hapus, dan ubah. Tambah itu kalau misalkan ada data yang mau ditambah, kemudian kalau simpan itu ya, kalau misalkan sudah selesai itu bisa disimpan, kemudian hapus ya kalau misalkan Muzakinya mau dihapus ya, akunnya mau dihapus ya dihapus, kalau dirubah berarti di sini dirubah. Kemudian di sini data mustahik ya tidak jauh berbeda dengan yang data Muzaki fungsinya. Kemudian di sini ada desain form pembayaran zakat. Nah, di sini ada nomor transaksi, yang biasanya nomor transaksi itu kan dikasih oleh lembaganya itu sendiri. Kemudian di sini kode unik yang sudah diberikan oleh lembaga ke Muzaki. Kemudian di sini tanggal, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, di sini ada jenis zakat. Nah, ketika dia mau membayar, ketika Muzaki itu membayar, di sini dia pilih dulu mau zakat apa, apakah zakat mal, apakah zakat pertanian, zakat ternak, dan sebagainya. Di sini kalau misalkan zakat mal, di sini ada nominalnya nanti di sini ditulis. Gitu. Kemudian di sini ada data amil zakat. Nah, hampir sama dengan data amil ini ya, data amil apa? Data Muzaki dan data mustahik. Kemudian kita ke atas lagi. Di sini ada data transaksi. Ini transaksi. Menunya ada pencarian, kode unik gitu kan. Nama, tahun, jenis transaksi. Jenis transaksi, kemudian transaksi keseluruhan. Jadi kalau jenis transaksi itu transaksinya transaksi jenis apa gitu kan. Nah, kalau ini transaksi keseluruhan berarti bukan hanya sekedar per tahun gitu. Jadi transaksinya itu ya transaksi secara keseluruhan. Misalkan dia udah bergabungnya selama 3 tahun ya berarti jumlah transaksi atau jumlah zakat yang dikeluarkan selama 3 tahun itu berapa. Nah, di sini ininya menu tombolnya. Nah, ini kalau ini tentang tentang lembaganya. Di sini ada visi dan misi, sejarah terbentuknya. Nanti ketika ini diklik maka data informasinya akan muncul di sini. Kemudian dana masuk, dana keluar. Nah, ini jenisnya mau jenis apa dulu ya, zakat apa, dipilih, kemudian tahunnya mau tahun berapa gitu. Nanti di sini keluar informasinya. Kemudian terakhir itu ada form pembiayaan program. Ini form khusus untuk program yang ditawarkan oleh lembaga. Kalau misal di sini ada nomor transaksi, kode unik, dan seterusnya. Nah, pencarian dan di sini jenis program. Nah, di sini pilih programnya, apakah mau programnya kurban, apakah untuk Ramadan, apakah untuk bencana, atau apa tadi ya? Atau beasiswa. Nah, mungkin itu Pak. Kalau ada koreksian, ya silakan Pak. Yang buat ini belum ada bukti ya. Bukti atau Struk telah melakukan namanya pembayaran zakat fitrah, nah ini ya untuk pembayaran ini zakat mal. Struknya di mana dia buktinya? Oh, Struk belum ya? Pak. Iya belum saya. Struk belum. Iya struk. Struknya belum ya.
Nah, itu kan kira-kira perlu nggak bukti atau struknya itu diberikan kepada Muzaki ketika dia melakukan proses transaksi, perlu nggak? Tergantung lembaganya, Pak. Kalau lembaganya menyediakan mungkin disediakan. Kalaupun tidak disediakan kan soalnya kan sudah masuk ke sistem, Pak. Iya, soalnya gini, kalau struk itu dan sebagainya itu sifatnya adalah suatu kewajiban. Ya, di dalam sistem juga itu suatu kewajiban, karena nanti semua itu nanti akan di badan amil zakat itu nanti ada di atasnya lagi. Mungkin ada departemen agama dan sebagainya untuk monitoring. Kalau struk dan sebagainya sudah ada, sudah lengkap, ya berarti sudah valid datanya yang digunakan gitu. Atau mungkin nanti ada peninjauan dari KPK atau apa. Jadi di situ pun sudah Oh iya, jadi itu sebagai sebenarnya tanda bukti, Pak ya. jadi data itu sebaik mungkin, selengkap mungkin itu harus ada gitu. Oke ya, berarti yang ini siap. masih kurang tentang bukti ya, bukti Struk ya, untuk bukti pembayaran. setelah melakukan transaksi ya, atau Oh, ya. Coba kegiatan. saya Termasuk ini bikin juga dulu, ya, Pak. termasuk juga gini nanti ketika pamannya tadi kan ada untuk apa sih tadi namanya, yang buat beasiswa itu apa namanya, beasiswa, ada lagi bencana, program ya, program. Nah, program itu nanti ketika telah melaksanakan programnya, itu juga sama, itu harus ada buktinya ya, bukti. Nah, buktinya umpamanya kita melakukan program beasiswa pada yayasan ini dengan judulnya apa, sebesar sekian gitu. Itu harus ada bukti struknya. Oh iya. Minimal struk ya, karena dalam sistem itu struk. Nanti kalau kayak bukti-bukti foto dan sebagainya itu mungkin di luar dari struk, itu buat kelengkapan aja, seperti itu. Ya, itu siapa namanya, Mas Jakaria ini secara global Mas ini udah Hamzah, Pak. Mas Hamzah ini secara global ini udah berarti kayaknya udah bisa menangkap apa yang kemarin saya terangkan nih untuk Mas Hamzah. Ini udah bisa dikategorikan hampir sempurna, cuma kurang bukti aja atau struknya. Kemarin saya sempat mengajarkan tentang bukti nggak atau struknya? Setelah melakukan transaksi, buktinya ada nggak kemarin? Saya jelaskan nggak ya? Aduh, lupa. Iya, kayaknya kemarin udah saya jelaskan ya, ketika melakukan sebuah proses transaksi itu pasti ada buktinya atau struk gitu. Sama ketika kita belanja di Indomaret atau Alfamart, ada struknya nggak? Ada buktinya nggak? Pasti ada gitu. Ya, ya jadi kalau di sini mungkin nanti buktinya itu sebagai tadi ya, dia sebagai muzaki, itu juga harus ada buktinya ketika dia melakukan proses transaksi. Mau dia terima atau enggak, yang jelas bukti itu ada. Nah, itu bukti itu juga nanti sebagai laporan. Laporan kemana? Laporannya ya nanti mungkin ke ketua badan amil zakatnya, seperti itu. Ya. Iya, Pak. Berarti hanya kurang bukti. Ini secara global atau secara garis besar ini udah benar. Berarti apa yang kemarin saya terangkan ini sudah masuk ya. Gitu. Sudah masuk dan sudah bisa diterima dari sini. Oke. Untuk Mas Hamzah sekian. Ini saya kasih lagi ini nilainya Mas Hamzah sendiri yang gede-gede dari kemarin. Kenapa, Pak? Ada yang lain? Yang lain ada yang lain selain dari Mas Hamzah? Hamzah sama Dudung enggak atau sendiri yang ini? Oh, yang ini kemarin saya Berdua sama Dudung. Pengerjaannya apa sendiri? Dudung kayak baru Madung. Belum, Pak. Oh, berarti ini secara garis besarnya aspirasi atau ide dari Mas Hamzah ya. Oke. Nah, saya baru yang atas ini, Pak. Oh, baru yang atas aja. Kayak ini ya, menu sama tampilan menu utama ya. Iya, Pak, baru gitu. Oke. Beda. Gitu.
Kayak Jakaria lah tadi. Iya. Oke, ini secara ini sih udah ini sudah bisa diterima dan sudah bisa masuk ke dalam logika. Ini kekurangannya cuma ada satu aja, ini belum ada bukti ya, atau bukti setiap transaksi gitu. Oke, kalau gitu yang lainnya saya pengen tahu hasilnya selain dari Mas Hamja sama Mas Dudung. Tadi cowok udah, tinggal laki-lakinya. Ahwatnya, Isti mungkin. Mbak Isti, Mbak Iya, Pak. Nafira, Mbak Nafira kemarin nggak masuk ya. Mbak Isti, ya Mbak Isti tadi udah ini ya Mbak Isti ya. Kurang lebih yang dijelaskan sama Mas Hamja itu tadi udah kena ya. Udah ada gambaran. Sudah ada Iya, Pak. gambaran ya, Mbak Isti. Ya itu kurang lebih nanti aplikasinya ya seperti itu Mbak Isti. Itu kan baru rancangan. Nanti ketika dibuat pun itu harus sesuai dengan aspirasi yang seperti itu gitu. Mbak Isti sudah dibuat. Coba saya lihat Mbak Isti sampai di mana perancangannya. Saya pengen tahu. Belum dibikin di aplikasinya. Soalnya tadi dari aplikasinya terus dihapus aja. Ya. Belum dibuat di aplikasinya, Pak. Baru rancangannya aja. Ya. Di dalam tulisan. Iya. Ya, coba nggak apa-apa diperlihatkan dulu aja sambil diterangin di dalam tulisannya. Coba saya pengen lihat Mbak Isti Nur Faidah. Iya, Pak, bentar. Ya. Kamera belakang ya Mbak Isti? Ya, kamera belakang. Ini. Ya. Kan fitur menu gitu kan ya, Pak? Sebelumnya Menunya saya terdiri dari apa aja itu di dalamnya? Dari menunya terdiri dari apa aja? Dari mustahik, nanti pas awal-awal masuk ke menu nanti ada mustahik, terus ada muzaki, terus ada amil. Nah, dari nanti di antara ketiga ini kita pilih yang mana, terus habis itu akan muncul apakah kita udah punya akunnya atau belum. Kalau udah punya akun berarti kalau udah punya akun tinggal masukin user atau email sama passwordnya. Kalau belum berarti harus input data diri dulu, ngisi biodata, kayak gitu, daftar, baru bisa login. Terus setelah itu kalau misalnya dari fitur Muzaki nih loginnya, nanti di situ ada fitur lagi zakat, infak, dan wakaf. Dari zakat itu pun terbagi menjadi ada zakat fitrahnya, ada zakat mal, ada zakat profesi, perdagangan, kayak gitu. Nah, terus jumlah zakatnya nanti ada perhitungannya gitu, lanjut ke pembayaran, setelah itu kirim bukti. Nah, setelah itu close ya Pak di sini. Nah, begitupun dengan menu di Mustahik. Dari menu Mustahik ini nanti kayak misalnya dia bulan ini udah menerima berapanya gitu. Nah, kalau dari Amil mungkin Isti mau nambahinnya kayak fitur kegiatan dari Amilnya ini. Terus kan tadi baru dengar dari Ahamja itu ada visi misinya, ada programnya. Nah, itu nanti mau saya coba masukin lagi. Ya. Kayaknya nanti yang Hamja itu tadi bagus banget ya hasil ininya. Hasil perancangan dari Hamja itu bisa dijadikan sebagai sebuah percontohan ya. Iya. Iya, oke. Jadi terinspirasi. Oke, kalau gitu Mbak Isti, terima kasih. Mbak Nafira. Ya, Mbak Nafira, dari yang tadi Mas Hamja terangkan, sudah jelas ya Mbak Nafira ya, walaupun kemarin tidak masuk ya. Karena kemarin itu ya kurang lebih penjelasannya seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Mas Hamja ya, seperti itu Mbak Nafira. Oke, siap Pak. Ya. Oke, kalau gitu lanjut lagi ke Mas Jakaria. Sudah tadi ya Mas ya? Ditampilkan seluruhnya ya Mas Jakaria. Halo Mas Jakaria.
ininya apa lemot Pak? Iya Oh, Pak. headsetnya lemot. Lemot ininya Pak. Iya. Ya, oke deh kalau gitu. Jadi tadinya jadi ininya apa? Eh, maksudnya jadi jalan sendiri. Tahu kenapa ini? Karena ini mungkin karena apa namanya online dia agak sedikit lemot kali. Iya, jadi online jadi Ya. lemot. Ini mana lagi ya yang masuk ya? Apa karena takut dengan materinya ya? Apakah materi saya terlalu berat nggak? Mau nanya Ya. Ya Mas Kang Zakaria. Hamzah, mau nanya nih untuk aplikasi yang kemarin di-share bisa dibantu nggak untuk download di laptop sayanya? Kan kalau itu mah kan nggak harus online, kayak bisa kan ya? Kang? Bisa. Iya. Nanti deh lain waktu Bisa, Pak. saya kontak deh, saya video call ya. Iya, sok, Pak, sok. Di sini aja di remote banyak karya apa download Ya di ini. remote juga bisa. Team viewer bisa di remote. Di TeamViewer atau AnyDesk nanti di remote. Ya nanti deh. Ya lain 1, kali 2, nih 3. saya itu lagi, saya hubungi lagi deh. Oke, siap. Ini cuma ada 5 orang nih malam ini yang ini yang online. Sepertinya kerja apa pada kerja lembur. PT. Luar biasa. Nah, tadi kan yang salah satu yang sudah dikerjakan itu adalah yang punyanya Mas Jakaria itu sistem informasi Jakat ya. Hanya Jakat tok kan? Ya, Bang. Ya, walaupun di dalam Jakat itu sendiri tadi ada yang namanya Jakat Fitra, Jakatma, Jakat Profesi, Jakat Pertanian, Profes. Jakat Tambang dan sebagainya. Itu apa namanya? Hanya satu ini aja berarti dia menggunakan satu materi aja yang dinamakan sebagai Jakat. Ya, sedangkan untuk yang mata kuliah sekarang itu yang dibahas bukan cuma Jakat aja, tetapi secara keseluruhan. Jiswab, Jakat, infak, sodakoh, wakaf, ya kan? Ya, Pak. Nah nanti dari ini kalau Jakarta kan tadi kurang lebih sudah diidikan, walaupun dia masuk ke dalam program, bisa nggak nanti ya kedepannya itu nanti kamu ya aplikasi yang ditayangkan itu bukan aplikasi Jakarta aja, tapi aplikasi secara keseluruhan general namanya Jiswab. Nah salah Ya, Pak. satunya gini contoh nih, namanya kalau seandainya orang itu melakukan sodakoh ke Badan Amil Zakat lewatnya lewat mana? Pakai aplikasi enggak? Kalau seandainya orang itu membayar sebuah sodakoh lewat aplikasi, berarti di situ dia harus punya form registrasi dulu. Ya, berarti harus bisa login dulu kan? Ya, berarti harus ada form registrasi yang fungsinya dia adalah sebagai kalau orang yang memberikan sodakoh namanya apa? Mustahik. Yang memberikan sodakoh bukan zakat ya. Kalau sodakoh itu apa namanya? Muhsinin. Hah? Muhsinin. Muhsinin ya kalau yang memberikan sodakoh ya. Iya, Pak. Iya kan ya ada yang memberikan sodakoh. Nah nanti tetap dia melakukan sebuah registrasi lewat form nanti yang akan diberikan. Ketika sudah registrasi nanti kan muncul tuh di login, ya kan? Nah berarti nanti baik di follow map, di diagram apa namanya data flow diagram atau DFT dan sebagainya itu nanti ditambahkan dengan tadi sodakoh, ya sodakoh kan. Nah kalau seandainya infak itu biasanya
Kalau sodako itu wajib ya hukumnya. Kalau infak itu wajib, hukumnya wajib kalau nggak sih infak. Sodako infak mah Sedekah hukumnya sunnah, sunnah, Pak. Pak. Sunnah. Sodako infak, tapi bisa dijadikan jadi satu atau sendiri-sendiri, sodako sendiri atau infak sendiri. Sebetulnya kalau kalau bersangkutan dengan masalah keuangan sama aja sih Pak, sodako dengan infak. Oh, kalau seandainya disamakan berarti itu nanti di situnya sodako garis miring infak dijadikan satu. Iya, Satu inian ya, satu aktor berarti ya di situnya ya. iya Pak. Sodako garis miring infak. Gitu. Berarti nanti di dalam kolom di follow map ditambahkan lagi dengan aktornya dengan sodako. Ya termasuk di data flow diagram, dep-depnya ditambahkan dengan sodako garis miring infak. Ya termasuk di perancangan pun ditambahkan lagi sodako dan infak. Gitu ya. Itu kalau zakat kan tadi ada ketentuan, kalau sodako atau infak itu mungkin dia tidak ada ketentuannya ya, atau ikhlas ya. Iya, Pak. Iya, jadi orang-orang memberi ya terserah dia memberinya berapa gitu. Namanya juga sodako atau infak. Nah, nanti ketika dia sudah melakukan proses sodako atau infak, dananya itu nanti akan diberikan kemana dananya itu, dana sodako atau infaknya, atau untuk pembangunan masjid, atau untuk pembuatan yayasan pendidikan, atau untuk dana anak fakir miskin, anak yatim, atau bencana dan sebagainya. Nah nanti yang telah Mas Hamja buat itu kan ada namanya tadi apa Mas, kegiatan ya Mas ya? Program, Pak. Program. Nah itu mungkin nanti sodako atau infak ya itu bisa dimasukkan ke dalam program pembangunan masjid pada yayasan A, program pembangunan panti asuhan pada yayasan B dan sebagainya. Atau bisa jadi di situ untuk program bencana alam. Ya nanti dana penyalurannya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Atau nanti di dalam itu sendiri, di dalam sistem itu sendiri ketika ada orang mau infak atau sedekah, saya mau infak atau sedekah tapi masuk ke mana ya? Udah untuk pembangunan masjid aja pada yayasan A. Nanti di situ berarti sudah ada bentuk programnya, program untuk pembangunan masjid. Nah, seperti itu. Atau program untuk beasiswa. Gitu. Kalau program pembangunan masjid atau program untuk beasiswa itu adanya dia bukannya di zakat ya. Ada di zakat nggak sih kalau untuk pembangunan masjid atau beasiswa? Diperuntukkannya untuk zakat ada nggak? Nggak. Atau langsung ke fakir miskin atau anak yatim? Iya, Pak. Mungkin fakir miskin. Kalau zakat lebih ke 8 amil itu Pak, ininya peruntukannya. Ini ke 8 amil kan peruntukannya ya. Tapi kalau seandainya 8 amil. infak atau sodakoh ya, infak atau sodakoh kan berarti bisa ya. Berarti kan udah jelas di situ kan. Iya. Iya, berarti untuk bantuan ya seperti itu. Ya, berarti tadi yang Mas Hamja tadi lakukan, ya itu untuk menu apa sih namanya? Program Itu nanti dijadikan programnya itu adalah khusus untuk infak dan sodakoh. Seperti itu nanti ditambahkan lagi ya. Kira-kira bisa nggak nih? Nyambung nggak pengembangannya? Nyambung ya? Ya ini kan kita ngomong secara general. Kalau tadi kan zakat itu secara khusus ya. Tapi kita naikkan lagi levelnya menjadi di atas. Jadi G-swap seluruhnya. Gitu. Ya, itu untuk infak atau sodakoh. Nah, yang berikut lagi untuk wakaf nih. Wakaf. Tapi di sini nggak ada hibah ya. Hibah termasuk di dalamnya nggak sih biasanya? Apakah wakaf itu tergolong sama hibah? Enggak, beda Pak. Beda. Enggak, tapi harusnya sih ada hibah ya.
Karena kan namanya Basnas itu peruntukan semuanya adalah untuk umat yang berhubungan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf termasuk hibah pun itu termasuknya adanya di Basnas. Ya, berarti nanti ditambahkan lagi sama hibah. Ada wakaf, hibah. Nah, sekarang gini, kalau pamannya ada ini nih. Ada seseorang dia ingin menghibahkan sebidang tanah pamannya seluas 1 hektar untuk pembangunan masjid. Nah, apanya seperti itu ya, masjid jami. Ya kan? Nah, nanti berarti kalau misalnya sudah dimasukkan seperti itu kan besar tuh 1 hektar. Ya berarti kan 10.000 meter. Ya enggak? Nah, nanti dialokasikannya kemana kalau seperti itu? Adanya di mana dalam sistem? Nah, untuk tanah yang telah diwakafkan, tanah wakaf ini ya, berdasarkan itu warisan ya. Jadi dalam keluarga itu sepakat untuk mewakafkan pemberian orang tuanya itu untuk diwakafkan untuk pembangunan masjid punya 1 hektar. Nah, kemana nih? Dialokasikannya kemana berarti? Nah, kita harus bisa berpikir berarti dialokasikannya tadi ke seperti pembangunan masjid berapa namanya kalau gitu? Tadi yang Mas Hamzah gunakan apa namanya? Program, Pak. Nah, program ya. Jadi yang program-program itu tadi di luar daripada yang zakat, termasuk untuk wakaf nanti di program itu dirinci lagi ya. Ada program untuk infak atau sedekah, ada program untuk wakaf. Gitu. Ya, ada lagi nanti dana hibah. Nah, dana hibah. Nanti kan dana hibah itu diperuntukannya untuk apa tuh? Tetap dana hibah itu nanti dialokasikan, di situ mungkin ada programnya nanti yang bisa untuk mengalokasikan dana hibahnya itu kemana. Gitu. Kalau hibah biasanya berbentuk apa? Kalau hibah bisa berbentuk uang, bisa berbentuk bangunan, bisa berbentuk barang. Iya, macam-macam sih. Ya, macam-macam. Pamannya gini, ini saya hibahkan sebuah ambulans ya untuk Basnas, untuk keperluan Basnas gitu kan. Nah, kalau berarti dalam itu berarti di situ nanti ada fasilitas untuk dalam sistemnya sendiri ya, ada fasilitas untuk hibah. Berarti di situ ada program untuk hibah. Pokoknya ada tadi ambulan itu, pokoknya dia menghibahkan 1 mobil ambulan untuk operasional Basnas. Nah, seperti itu. Ngerti maksudnya nih? Ngerti nggak? Lebih rumit ya? Ya, kemarin kan lebih kerucut nih, lebih kerucut cuma zakat doang. Sekarang saya naikin lagi rate-nya menjadi di atasnya lagi. General, namanya G-Swap. Ya, dan hibah lah di situ hibahnya malah nggak dimasukin nama-nama hibahnya ya. Seperti itu. Wakaf atau garis miring hibah lah seperti itu. Bisa nggak kira-kira dibuat dari awal loh nanti loh. Soalnya nanti ketika kalian di dalam penulisan atau mau itu makalah, mau itu metode dan sebagainya, nanti itu ada namanya kerangka pemikiran. Ya, jadi kerangkanya itu nanti akan kalian buat. Kayak tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah yang saya sudah barusan itu adalah sebuah kerangka. Gitu loh. Ngerti maksudnya? Sampai di sini? Wah, Pak, ini semakin berat aja ya inian kita ya. Sebenarnya sih nggak berat. Sebenarnya kan kemarin poinnya satu. Ini kan sebenarnya kelanjutan daripada materi-materi sebelumnya. Tinggal ditambahkan aja. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Mas Jakaria? Ada yang mau ditanyakan Mas Jakaria? Ya Pak, cukup Pak. Paling nanti itu makan termasuk pemikiran ya. Yang intinya dulu saya pengen
aplikasi yang kemarin Dudung itu tuh kalau udah jadi sih bisa ikutin gitu, Pak. Ya. Kan kalau masalah kerangka kan bisa bisa nyari-nyari di Google gitu kan. Ya. Coba. Nanti patokannya di yang punya Mas Hamzah tuh ya, patokannya di situ ya. Iya, Pak. Ya, patokannya yang tadi Mas Hamzah telah uraikan. Mas Ya, Pak. Ginanjar, mana Mas Ginanjar? Hadir Pak, hadir. Iya, Mas Ginanjar sudah mengerjakan Mas, yang kemarin Mas. Di mute. Hah? Sudah Belum. Pak. Sudah, Sudah. cuma baru setengah yang di laptopnya. Yang baru setengah di laptopnya. Soalnya Iya. baru kemarin ini baru download aplikasi Visionya, Pak. Iya. Gitu ya. Ya pokoknya nanti semua patokannya nanti ini ya. Itu tadi yang dibawakan sama Mas Hamdi itu secara generasi sudah benar ya, cuma ada kekurangan sedikit aja. Dan nanti ditambahkan dengan tadi itu yang saya bilang, nanti di situ ada infak, ada sodako, ya ada wakaf, ada hibah ditambahkan sama itu. Ya sama tadi itu ada program ya. Di dalamnya itu ada programnya fungsinya untuk apa sih? Untuk mengalokasikan setiap dananya. Itu fungsinya daripada program gitu. Oke, Mas Ginanjar ya. Iya, Pak, siap, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Mas Hamzah? Ada yang mau ditanyakan Mas Hamzah? Cukup dulu kali Pak. Tapi yang saya ulas tadi kira-kira paham nggak Mas Hamzah? Iya, namahin menu Pak ya, namahin. Iya, nambahin Ditambahin. menu. Iya, ditambahin. Itu menunya keseluruhnya loh Mas Hamzah. Mulai dari follow map ya. Flowchart, Pak. Iya, flowchart. Tahu kan? Iya, flowchart yang kemarin tuh yang udah dibuat tuh yang ada database-nya. Berarti harus satu-satu dong Pak. Kemarin kan itu iya, yang Pak. zakat ya. Terus Iya, ntar bikin flowchart yang sodako, flowchart enggak. yang wakaf. Enggak seperti itu Mas. Tinggal pamannya gini, nah, itu kan ada flowchart ya. Di dalam flowchart itu kemarin ada berapa aktor tuh yang ada ini kemarin. Iya, nah itu nanti tinggal ditambahkan aja. Kemarin kan ada mustahik, ada muzaki, terus ada amil zakat, ya ada ketua zakatnya, ketua basnas ya kan di situ kan, ya. Nah nanti setelah itu berarti nanti ditambahkan lagi aktornya. Aktornya itu ada yang infak atau sodako, ditambahkan lagi sama zakat dan hibah, wakaf dan hibah. Ya di ininya yang kemarin tuh yang kamu buat flowchartnya. Nah kayak gitu, termasuk nanti ada data flow diagram. Itu patokannya juga itu kemarin loh yang dari contoh yang udah saya berikan yang di PDF. Nah patokannya selalu di situ patokannya, ya. Seperti itu. Ini kan sebenarnya materi-materi ini nanti mengarah ke skripsi nanti bakalnya nih. Gitu. Ya Mas Hamzah ya. Jadi bukannya satu-satu. Kalau satu-satu berarti dia nanti kelamaan. Ini dibuatnya general secara keseluruhan. Bentuknya tidak satu-satu, tidak. Ngerti ya? Oh iya Pak. Tinggal ditambahkan aja. Nah contoh deh, coba dibuka Mas Hamzah yang flowchart kemarin, dibuka flowchartnya. Ya ke atas lagi Mas Hamzah, ke atas. Oke.
Nah, yang ini ya Terus Pak. lagi. Nah, yang di atas dari ya geser ke samping sebelah kiri, geser ke kiri. Nah, yang pertama itu apa namanya? Buzaki. Yang kedua Ada zakat. muzaki, amil Berarti zakat. ya, Kemudian ini apa yang tambahan itu kemarin kan yang mustahik kan belum masuk ya. Ini sudah saya ya, masukkan yang mustahik. ya, Kemudian yang tadi ketua amil zakat. ya. Nah, nanti itu ditambahkan lagi di situ. Setelah mustahik boleh. Pokoknya sebelum ketua amil zakat ya, ketua amil zakat itu nanti paling sebelah kanan karena Terakhir. ya sebagai reportnya. Iya, nanti di situnya di samping mustahik boleh. Nanti di situ ada apa tadi yang infak atau sodakoh. Terus ditambahkan lagi di situnya untuk apa namanya wakaf, hibah. Ya ditambahkan lagi seperti itu. Nah, tinggal dibuat nanti dokumen-dokumennya, terus prosesnya seperti apa yang akan dikelola, apa yang jadi inputan, masukan dan sebagainya. Gitu. Ya. Ngerti maksudnya nih? Iya. Paham? Iya, jadi tetap Insya Allah. sentralnya database-nya cuma satu. Ya. Database-nya cuma satu. Nah, nanti di database itu dia mengeluarkan bukti-bukti. Ya, bukti-bukti itu bisa berupa bukti kwitansi tadi apa namanya? Ada zakat, bukti kwitansi untuk infak atau sodako, bukti kwitansi untuk apa namanya? Wakaf, bukti kwitansi untuk hibah segitu. Ya, semuanya dikelola lewat database. Gitu. Ya, berarti di situ tinggal ditambahkan yang atasnya aja aktor-aktornya. Ya. Oke, kayaknya emang Oke, Pak. semakin lama semakin rumit. Saya nggak tahu nanti teman kalian yang tidak datang apakah ngerti atau paham atau enggak, saya juga kurang tahu nih. Karena ini materi yang saya ulas ini sangat sangat berguna dan sangat bermanfaat. Ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Kalau udah berarti yang Mas Dudung record-nya di stop dulu, Mas Dudung di save, terus langsung gini lagi kita langsung ke apa namanya materi untuk praktek.